Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani dengan nomor induk 19030261111. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan makalah saya tentang era pasca metode dengan 3 pembahasan utama, yaitu awal kemunculan era pasca metode, kedua, definisi era pasca metode, dan yang ketiga, peran guru di era pasca metode. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Secara internal, para ahli menganggap metode memasung kreativitas guru dan memaksa guru untuk menjalankan doktrin dari metode tersebut secara ketat. Richards and Rogers menganggap kontroversi ini terjadi akibat definisi yang tidak jelas antara pendekatan dan metode. Secara eksternal, dalam perencanaan kurikulum dan implementasinya di lapangan, peranan metode dalam menyumbangkan keberhasilan belajar mengajar diragukan kontribusinya. Metode hanyalah bagian dari penerapan kurikulum. Karena metode tidak bisa dilihat secara terpisah dan dianggap paling menentukan keberhasilan atau kegagalan pembelajaran. Keadaan ini menuntut rekonstruksi pandangan baru mengenai metode mengajar yang dianggap sesuai. Menurut Richards and Rogers, sejarah pengajaran bahasa dalam 100 tahun terakhir ditandai dengan upaya terus-menerus untuk menemukan metode yang lebih efektif. Untuk itu, solusi umum yang digunakan ialah melakukan adopsi terhadap pendekatan atau metode baru dan menghasilkan apa yang disebut dengan metode. Sebuah paket solusi yang dianggap manjur dan dipasarkan untuk dipakai di seluruh dunia. Direct Method dipasarkan pada awal abad 20 sebagai perbaikan dari Grammar Translation Method. Pada 1950-an, Audiolingual Method diluncurkan dengan menggabungkan linguistik dan psikologi. Pada awal 1970-an, pendekatan berpusat pada guru diperkenalkan di Amerika setelah audiolingual mulai suram. Pendekatan berpusat pada guru melahirkan variasi metode, yaitu Silent Way, Total Physical Response, dan Suggestopedia. Selanjutnya, pada 1980-an muncul Communicative Language Teaching atau CLT sebagai metode yang paling direkomendasikan saat itu dan hingga kini dianggap sebagai landasan pengajaran bahasa yang paling bisa diterima. Pada 1990-an, secara substansial, CLT menurun gemanya, dan muncullah terobosan baru dengan diluncurkannya Text-Based Instruction, Neuro-Linguistic Programming, dan Multiple Intelligences. Permasalahan untuk menemukan metode yang lebih efektif bermula dari adanya simpang siur antara makna pendekatan, metode, dan penerapannya di lapangan. Suatu pendekatan atau metode akan diterima atau ditinggalkan tergantung sejauh mana kemudahan atau kesulitan pendekatan atau metode tersebut bisa diterapkan di lapangan. Pendekatan atau metode tidak akan diadopsi karena sulit dipahami dan digunakan, atau kurang jelas cara pelaksanaannya, atau memerlukan pelatihan khusus dan mengharuskan guru mengubah cara mengajar dan pemahamannya. Akibatnya, awal 1990-an metode mendapat banyak kritik karena metode dianggap sebagai resep manjur yang bisa mengobati semua jenis penyakit dan berguna untuk semua tujuan pembelajaran. Pada akhir 1990-an,
para ahli tidak lagi menganggap metode sebagai faktor kunci dalam pengajaran atau yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hasil pembelajaran. Metode dianggap sudah mati. Kemudian muncullah apa yang disebut post-method era. Menurut Richard Renandia dan Richard Schroeder, menyebut era pasca metode suatu era yang tidak lagi tergantung pada metode tertentu. Era penggunaan metode dianggap sebagai obsesi terhadap penggunaan sesuatu yang mapan, sedangkan era berikutnya tidak lagi menganggap kemapanan sebagai barang baku dan diganti dengan principle approach. Menurut Kumara-Devel, dia mengutarakan bahwa post-method condition adalah kondisi pencarian alternatif atas metode, bukan mencari metode alternatif. Yang dimaksud dengan alternatif atas metode, yaitu guru memproduksi sendiri apa yang akan dia gunakan di dalam kelas, bukan yang datang dari pembuat metode. Peran guru di dalam post-method condition salah satunya adalah sebagai intelektual transformatif. Istilah ini digagas oleh Giroux dan dikutip oleh Kumara-Devel. Dengan kata lain, guru bukan sebagai operator, teknisi, atau konsumen dari metode-metode. Mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan kemampuan sosial kepada siswa, melainkan juga bagaimana siswa sebagai agen kritis dapat merubah realitas sosial yang ada. Tujuan pendidikan bagi guru yang intelektual transformatif seperti guru yang mengacu kepada pemikiran Freire, yaitu mengubah masyarakat. Artinya, pendidikan bukan menjinakkan, tetapi memerdekakan. Secara otomatis, seorang guru harus memahami, mengidentifikasi, serta menginterpretasi pengalaman mengajar mereka untuk membuat teori mereka sendiri. Menurut Kumara-Devel, guru pasca metode yaitu para guru hendaknya mengetahui peran-peran mereka yang paling penting dan paling berharga dalam pendidikan. Guru pasca metode menuntut pendidik agar lebih mengetahui, mahir, dan mandiri, dan memiliki informasi yang memadai untuk merancang metode, kemudian mempraktikkan apa yang telah mereka teorikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.